أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يقذف في قلوب المريدين روعة الإرادة ويجعلهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة. صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وصحبه السادة القادة في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله عما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة بالحج كحجرة علي. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kehadirat Allah Rabbul Izzah yang telah menghimpun kita di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam rangka menggali ilmu untuk meningkatkan kualitas amaliyah kita, Allah balas langkah-langkah kita dengan ampunan atas setiap dosa kita, sehingga pulang pada tempat ini kita dalam keadaan bersih dan suci dari dosa, dan Allah pula turunkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Amanah, para asatidz, hadirin wal hadirat, ikhwani rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di subuh Sabtu hari ini, masih di bulan Muharram. Alhamdulillah, bulan ini salah satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Bahkan bulan ini berderet di 2 bulan sebelumnya bagian dari bulan yang Allah muliakan. Mudah-mudahan dengan hadirnya bulan Muharram yang menjadi tanda awal bulan Hijriah tahun yang baru, Allah kembalikan jiwa kita menjadi jiwa yang baru, yang fitrah kembali, yang tentunya bersih dan suci dari segala bentuk noda dan dosa di masa lalu kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat ikhwani rahimahumullah, pada kajian tasawuf di Sabtu subuh ini kita akan mengangkat tema hijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memaknai hijrah, tentu tema ini sering dan terulang di setiap memasuki bulan Muharram di tahun yang baru dalam kalender Islam. Kita harus memaknai bahwa hijrah ini jangan sampai hanya sebatas mengingat sejarah saja, tapi harus kita maknai sebagai saat dan waktu untuk melakukan perubahan besar pada setiap diri kita. Karena hijrah yang maknawi dalam rangka menggapai hijrah yang hakiki adalah melakukan perubahan, bukan sebatas pindah
dari satu tempat menuju tempat yang lain yang disebut dengan hijrah makani. Hari ini hijrah ma'nawilah yang harus senantiasa hidup di hati kita semua. Bagaimana cara meraih hijrah yang hakiki, yang kita maknai bahwa ini adalah perubahan dari masa lalu kita, dari hal-hal yang negatif menuju hal yang positif, dari perilaku akhlak yang buruk menuju kepada perilaku akhlak yang baik. Kita melihat satu hadis dalam kitab Arba'in misalkan, bahkan ditempatkan pada posisi hadis yang pertama. Di sana Rasulullah SAW menjelaskan tujuan utama dari hijrah yang dilakukan oleh beliau dan para sahabat atas perintah Allah. Ternyata diawali terlebih dahulu dengan niat yang ikhlas, supaya mampu menggapai tujuan utamanya, yaitu hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau menjelaskan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya segala urusan yang kita lakukan tergantung pula kepada niatnya. Maka setelah beliau menjelaskan posisi niat di dalam amal, Bapak-bapak Ibu, kalau bicara tentang niat itu tumbuhnya di mana? Di hati atau di lisan? Di hati. Maka kajian ilmu tasawuf yang maudu'nya, objek kajian adalah al-qalb, qalb manusia. Niat itu tumbuhnya di hati. Adapun ditalafutkan, dilapatkan oleh lisan dalam rangka memperjelas, memperkokoh niat kita supaya tidak melenceng atau bergeser. Maka beliau melanjutkan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Maka barang siapa yang hijrahnya keluar dari rumahnya waktu itu, dari mana? Dari Makkah menuju Yasrib atau Madinah, niatnya ilallahi wa rasulih, demi memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya dipastikan sampai kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi sebaliknya, Rasul pun memberikan warning, peringatan, jangan sampai hijrahnya dari Mekah menuju Yasrib ada niatan-niatan yang lain selain Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Maka barang siapa yang hijrahnya bersama keluar dari Mekah menuju Yasrib, ternyata hijrahnya hanya untuk mencari keuntungan dunia saja atau mencari jodoh untuk dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya hanya sebatas apa yang ditujuknya. Jadi kalau hanya untuk mencari dunia dengan keuntungannya atau mencari jodoh untuk dinikahi, nggak usah hijrah. Di Mekah pun bisa. Sayang melakukan perjalanan yang sangat jauh, bahkan di bawah ancaman musuh kafirin musyrikin, tapi niatnya bukan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kita hari ini melakukan hijrah, perubahan besar pada diri kita, harus punya niat yang sama sebagaimana niat Rasulullah dan para sahabat, hijrah menuju kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah. Maka apa yang harus kita persiapkan dalam rangka melakukan perubahan besar? Karena hijrah ini sesungguhnya merupakan perjalanan tanpa akhir. Kita hijrah semenjak di dunia menuju kepada Allah, bahkan kita akan hijrah secara totalitas, meninggalkan alam fana dunia ini yang sangat kita cintai, menuju kepada alam
tajridul qalbi lillahi ta'ala wa ihtiqaru ma siwahu. Beliau menjelaskan ilmu tasawuf itu adalah tajridul qalbi, mengosongkan hati lillahi ta'ala, hanya untuk Allah semata. Artinya apa? Tidak ada ruang di dalam hati sekecil apapun untuk yang lain selain Allah. Hanya untuk Allah semata hati kita. Gerak-gerik hati kita tertuju kepada Allah. Lintasan-lintasan hati kita hanya Allah semata. Kira-kira gampang atau susah menjaga lintasan hati? Sulit, berat sekali. Bahkan ketika di masjid saja lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ketika sholat mengucapkan bacaan-bacaan sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, hati kita masih saja menduakan Allah, masih teringat dengan urusan yang lain. Kalian definisi ilmu tasawuf menurut Imam Al-Ghazali sangat singkat tapi padat dengan makna. Ayat tahlisul qalbi lillahi ta'ala, maksudnya adalah tahlis, melakukan pembersihan hati, ikhlas hati. Ikhlas itu artinya kholisotan, itu artinya murni, jernih. La kholikotan, tidak tercampur. Maka perintah Allah dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah diperintah orang-orang yang beriman untuk ibadah kepada Allah itu diiringi dengan keikhlasan hati, murni hatinya, ibadah hanya untuk Allah semata. Mudah-mudahan ini selalu terjaga pada hati kita. Maka tugas kita, proses panjang kita adalah takhlisul qalbi, membersihkan hati, tajridul qalbi, mengosongkan hati. Tahliyah dalam kajian ilmu tasawuf yang lain, ulama sufi menggunakan istilah-istilah yang sangat inspiratif. Tahliyah, takhli, membuang jauh-jauh kotoran-kotoran batinnya. Supaya apa? Tunduk dia hanya untuk Allah semata. Wahtiqor masiwa, supaya semakin kuat proses takholi harus mempunyai iktikad. Apa ikhtiqor? Menganggap rendah, menganggap biasa-biasa saja selain Allah. Makhluk dianggap biasa saja, sederhana saja, rendahan saja. Karena kalau kita menganggap agung makhluk itu, dunia itu, maka akan terhalang hati kita tertuju kepada Allah. Yang ada di dalam hati itu adalah akwalul dunia, akwalul makhluk, gawaran-gawaran makhluk. Jabatankah itu, fasilitas hidupkah itu, kemewahan hidupkah itu, selalu mengisi ruang hati sehingga tidak ada ruang di dalam hatinya untuk Allah, untuk mengingatnya. Nah, untuk itu yang ada goplah hatinya lalai kepada Allah. Mari kita lakukan proses pengosongan hati kita, pengkhususan hati kita, mengistimewakan Allah di dalam hati kita, spesial hanya untuk Allah. Inilah yang akan menjadi kekuatan di dalam melakukan proses hijrah sepanjang hayat kita. Jangan sampai hijrah itu musiman. Sering kita mendengar istilah pemuda hijrah, luar biasa fenomena yang baik. Tapi itu jangan hanya musiman, harus terus istiqomah. Setelah melakukan proses pembersihan hati,
amradul qulub, dari penyakit-penyakit hati. Tadi Rasul menyampaikan ada dua penyakit yang akan menghalangi proses hijrah kita. Yang pertama, urusan dunia. Li dunia yusibu, luar biasa. Karena dunia ini menjadi ujian terberat bagi orang-orang yang beriman. Kita saja yang baru subuh sering terlintas dalam hati, istiqomah subuh, kok urusan dunia masih kalah dengan orang yang gak sholat subuh, yang asik di pasar, lalu melalaikan dan meninggalkan sholat subuh, bahkan kalah dengan orang yang masih tidur. Sering bapak-bapak terpikir seperti itu, bahkan sering menjadi obrolan dan candaan. Sering urusan dunia itu menjadi penghalang, karena memang telah Allah setting dunia ini menjadi ujian bagi kita. Juyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahas dalam Al-Quran. Dihiasi oleh Allah, disetting oleh Allah, manusia itu hasratnya, syahwatnya itu dalam urusan juga yang pertama kepada wanita. Au imra'atin yang kedua dibahas oleh Rasul dalam hadis, atau tujuannya hanya untuk mencari wanita untuk dinikah. Ternyata betul faktor duniawi yang paling pertama ujian bagi laki-laki itu adalah wanita. Begitu pula bagi wanita adalah laki-laki. Ini harus dibersihkan, jangan sampai tumbuh di dalam hati kita dan akhirnya menghalangi hati kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam konteks sejarah, supaya kita mampu merefleksikan apa yang dialami Rasul, kita refleksikan pada kehidupan kita. Sudahkah kita berhijrah sebagaimana hijrah Rasulullah dan para sahabat? Hari ini kita ditantang oleh Allah lewat ujian pandemi. Sudah berapa? Hampir 1 tahun ya. Kalau mulai dari kasusnya, subhanallah, kita sudah menginjak bulan ke-8, masuk 9. Pandemi masih saja trennya meningkat. Mudah-mudahan Allah segera angkat, bersihkan dari kehidupan kita pandemi COVID-19. Tapi mari kita ambil hikmah dan pembelajaran. Rasul memberikan motivasi. Tadi dalam mukadimah disampaikan, beliau menyampaikan ibadah bil harj, ibadah dalam kondisi darurat, dalam kondisi emergency genting. Hari ini genting tidak? Saking gentingnya orang perlu aja nggak boleh ke masjid hari ini. Betul bapak-bapak, demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Orang yang sakit saja, padahal masih sanggup ke masjid, lebih baik di rumah. Darurat, subhanallah. Daruratnya ini ternyata kahijrati alaya, bagiku seperti hijrah dari Mekah menuju Madinah. Jadi kita hari ini insya Allah berdasarkan hadis ini mendapatkan pahala hijrah. Alhamdulillah. Seberat apapun kondisi, sedarurat apapun, yuk kita tunaikan ibadah kepada Allah, tentu dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan, karena ini pun ibadah. Rasulullah SAW di tahun ke-13 di kota Mekah, masa kenabian, di tahun ke-13 adalah puncak ujian. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kalau kita menghadapi puncak-puncak ujian, jangan berkecil hati, apalagi berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dan para sahabat menghadapi ujian yang sangat berat. Mari kita lihat dalam surah Al-Anfal. Rasulullah menghadapi 3 ancaman berat
kondisi berat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir merencanakan jahat atas dirimu. Orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy melakukan makar, merencanakan kejahatan atas diri Rasulullah SAW dalam 3 bentuk kejahatan. Yang pertama, liyusbituka, untuk menangkap, memenjarakan. Awayaqtuluka, atau membunuhmu. Yang kedua, awyukhrijuka, yang ketiga, atau mengusirmu selama-lamanya dari kota Makkah. 3 ancaman berat apa ringan apa? Sangat berat sekali. Karena para ulama ujiannya berat sebagaimana para nabi para rasul. As-sadun nasi bala'an al-anbiya summal ulama summa syuhada. Orang yang paling berat ujiannya dalam hidup ini dalam rangka menegakkan agama, menegakkan akidah, yang pertama para nabi al-anbiya. Sampai banyak para nabi itu bukan sebatas dipenjarakan, bukan sebatas dikriminalkan, tapi istilahnya sampai banyak yang terbunuh oleh umatnya, oleh kaumnya sendiri. Nah, Rasulullah SAW mengalami hal semacam itu. Maka setelah para nabi, summal ulama, kemudian para ulama pun menghadapi ujian yang berat. Ditangkap, dipenjara, dibunuh, diusir. Summa syuhada, kemudian orang-orang yang syahid, orang-orang yang menjadi saksi kebenaran agama. Kita hari ini duduk di masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir seperti kita lakukan pada saat ini menjadi syuhada, menjadi saksi kebenaran agama Allah. Seandainya warga di komplek ini semuanya pengecut dan penakut, tidak ada yang sholat subuh, tidak ada yang menjadi syuhada di tempat di masjid ini. Kita semua menjadi syuhada dalam konteks hari ini. Sungguh pun pandemi, kita istiqomah hadir di masjid. Alhamdulillah, ini adalah menjadi tantangan bagi kita hari ini. Lihat Rasulullah di dalam dakwah, di tempat kafir musyrikin melakukan musyawarah, diskusi, 3 kesimpulannya: ditangkap, dipenjara, dibunuh, atau diusir. Maka dalam ayat ini, wa yamkuruna wa yamkurullaha wallahu khairul makirin. Mereka merencanakan makar pada diri Rasulullah, Allah balas makar mereka, Allah balas budaya mereka, Allah sebaik-baik membalas budaya. Alhamdulillah, Allah selamatkan Rasulullah dan para sahabat. Jadi itulah kondisi terakhir menjelang hijrah Rasulullah menuju Yatsrib. Hijrah makani dalam rangka hijrah maknawi, hijrah yang hakiki, dalam rangka melakukan perubahan. Seandainya tidak dilakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah, tidak akan ada perubahan yukhrijuhum minal dhulumati ila nur. Fungsi agama peran para nabi itu mengeluarkan mereka dari kondisi ad-dhulumat kegelapan ila nur, menuju cahaya peradaban. Cahaya peradaban terpancar di kota Madinah, Al-Madinah Munawwarah. Kota Madinah, kota tamadun, kota yang berperadaban, kota yang madani, Al-Munawwarah, yang memancarkan cahaya peradaban, cahaya Islam. Lalu bagaimana kalau tidak hijrah? Hijrah adalah perubahan. Kita pun hari ini harus melakukan perubahan supaya cahaya Islam bercahaya memancar pada diri kita, menyinari keluarga kita, menyinari tetangga kita, menyinari lingkungan kita, sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamin. Kita semua berharap cahaya Islam
Islam di dalam dada kita bercahaya menyinari keluarga kita. Bagaimana caranya? Mari kita lihat kajian dokumentasi dalam kitab Hikam. Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan dua hal dalam pasal ini. Yang pertama, pertolongan Allah akan datang apabila kita memenuhi syaratnya. Rasulullah ditolong oleh Allah karena beliau sukses diiringi para sahabat memenuhi syarat supaya Allah menurunkan pertolongannya. Kita mau ditolong oleh Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apalagi dalam kondisi seperti ini, syaratnya kita penuhi. Apa syaratnya? Mari kita lihat. Yang pertama, berbicara tentang pertolongan. Yang kedua, berbicara tentang cahaya keimanan, cahaya keislaman dan keisanan yang memancar dari diri kita. Begitu pula ada syaratnya. Beliau menyampaikan wurudul imdad bihasabil istidad. Datangnya, turunnya pertolongan dari Allah bihasabil istidad, tergantung persiapan kita. Tergantung persiapan. Wasrukul anwar, dan terbitnya cahaya, memancarnya cahaya ala hasabil sofa'il asrar, memancarnya cahaya keimanan pada diri kita tergantung kepada sofa'ul asrar, bersihnya, sucinya hati kita. Orang-orang yang bersih hatinya akan memancar cahaya. Dua hal inilah yang akan menjadi modal perubahan hijrah kita. Mari kita lakukan yang pertama, al-istidad, persiapan. Tadi digambarkan oleh Rasul, persiapan yang pertama adalah pembersihan hati supaya tumbuh niat. Tumbuh niat inilah niat yang lurus kepada Allah yang akan mengawal proses hijrah kita sampai kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga mampu melakukan perubahan besar pada diri kita. Hati itu Allah tanamkan kepada setiap manusia menjadi media bagaimana manusia itu mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menanamkan hati, al-qalb, supaya kita tidak pernah kehilangan arah dalam kehidupan ini. Ada kompas hidup. Hati yang terjaga, yang bersih, akan membimbing langkah-langkah kita menuju kepada Allah. Dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan hati kita itu ada cermin. Cermin yang harus kita jaga kebersihannya. Karena cermin hati itu adalah menjadi alat mengenal kepada Allah, ma'rifatullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu hijrah karena betul-betul mengenal kepada Allah, sangat makrifat. Rasul menjelaskan, "Ana a'lamukum billah." Aku orang yang paling makrifat di antara kalian, makrifat kepada Allah. Pemimpin itu harus yang paling makrifat, yang paling mengenal kepada Allah. Orang yang mengenal kepada Allah tidak akan minta pertolongan yang hakiki kecuali kepada Allah. Orang yang mengenal kepada Allah akan hilang rasa takutnya dari urusan dunia karena mengenal Allah yang mengatur kehidupan dunia ini. Kalau kita khawatir kepada urusan dunia, berarti kita tidak mengenal kepada Allah. Berarti kita menyaksikan peran Allah dalam kehidupan ini.
yakin Allah akan mengatur hidupnya. Ini harus tumbuh di dalam hati. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab ini menjelaskan fal ma'rifatu, maka ma'rifat itu pengenalan hamba kepada Allah itu innama, sesungguhnya tahsul bikasbi hijabi nafsi anil atil qalbi bitasbiyati. Sesungguhnya ma'rifat itu adalah buah atau hasil dari tersingkapnya hijab hawa nafsu yang menghalangi mir'atul qalbi, cermin hati. Bitasbiyatiha, dengan proses tasbiyatul qalbi, dengan proses pembeningan, penjernihan hati. Kalau ulama-ulama sufi itu memaknai hati itu sama semua. Tadi Imam Al-Ghazali memaknai ilmu tasawuf tajridul qalbi, ay takhlisul qalbi, pembersihan hati, mengkhususkan hati untuk Allah. Syekh Abdul Qadir pun sama, pembersihan hati dari hijab-hijab hawa nafsu yang menghalangi cermin hati. Konsep ini tentu merujuk kepada penjelasan Rasulullah SAW. Karena hati kita itu pada awalnya fitrah, bersih, jernih. Akan tetapi seiring proses kehidupan, naik turunnya iman, yajid, yakus, yadhab, naik turun bahkan hilang. Alhamdulillah, iman itu bisa pergi, bisa hilang. Hati kita akan mengalami proses terkontaminasinya hati oleh gerak-gerik hawa nafsu, sehingga permukaan hati yang tadinya bersih jernih, ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, menjadi kelam, hitam, sehingga tidak mengenal kepada Allah. Rasul menjelaskan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun syamsa. Apabila seorang hamba berbuat dosa, satu kali berbuat dosa, maka akan tercemar, ternodai hatinya dengan nuqtatun sauda, tinta yang hitam. Subhanallah. Hati kita yang bersih, jernih, ada datang dosa, tinta hitam akan menempel di permukaan hati kita. Fa'idha huwa najana wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Maka apabila ia meninggalkan penyebab jatuh dosa, al-ikhlas, memutus, menjauhi akses-akses penyebab jatuh maksiat. Summa taba, kemudian dia tobat kembali kepada Allah, wastaghfara, lalu dia istighfar, mohon ampun kepada Allah, bahkan mulazamah istiqomah dengan istighfarnya. Sukila qalbuhu, maka akan dikembalikan kualitas hatinya menjadi fitrah kembali, menjadi jernih kembali. Wa in ada jida fiha hatta taqwa, apabila dia terus mengulang kembali berbuat maksiat, bahkan lupa tobat, maka akan terus hatinya itu dihujani dengan tinta-tinta hitam, nuqtatun sauda, sehingga permukaan hatinya itu menjadi gelap. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun, jangan sesekali seperti itu. Bahkan akan ada ron, selubung menghalang hati karena perbuatan-perbuatan mereka. Hatinya terselubung dengan noda di dalam qalb karena perbuatan-perbuatan mereka. Inilah yang harus menjadi konsentrasi kita dalam rangka hijrah. Bersihkan hati kita dari noda dan dosa. Perbanyak istighfar, istiqomah dalam tobat. Maka makom tobat dalam kajian ilmu tasawuf adalah makom yang utama dan pertama.
Imam Bushairi dalam risalahnya At-Taubatu awwalu manzilin min manazil syarikin wa awwalu maqamin min maqamit talib. Taubat adalah manjilah pertama, pos pertama, pintu pertama bagi para salik, orang-orang yang selalu suluk memperjalankan hatinya hijrah menuju kepada Allah, dan maqam pertama bagi orang-orang yang selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lewat kajian singkat ini kita semakin mengenal gerak-gerik hati kita. Kita ingin hijrah kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita akan sampai kepada hijrah yang paling puncak, yaitu menuju kepada Allah, di mana hari kita akan ketemu hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak keturunan, kecuali di hari itu orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang salim, hati yang selamat dari penyakit-penyakit batinnya. Demikian kajian tasawuf perdana di bulan Muharram yang mulia ini, mudah-mudahan bisa manfaat bagi kita semua. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita lakukan proses muhasabah diri, karena ini bagian dari proses tajqiyah nufus, proses pembersihan jiwa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu melakukan proses muhasabah. Tiap malam beliau bangun, selepas qiyamul lail, selepas tahajudnya, beliau taqarrub munajat kepada Allah dengan proses muhasabah. Maka di pagi hari ini, di waktu yang sangat mulia ini, mari kita muhasabah diri, tundukkan kepala kita, ucapkan kedua mata kita, konsentrasikan hati kita, fokus kepada diri kita. Hati kita hanya untuk Allah semata. Mari kita lihat tahun-tahun yang lalu, tahun yang baru sudah kita masuk. Hati kita punya PR besar. Ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kelupaan, ada dosa, bahkan ada maksiat yang kita tinggalkan di tahun yang lalu. Lalu bagaimana kita melakukan proses tanggung jawab kelak di akhirat? Sebelum datang hari akhirat, muhasabah terbaik adalah semenjak kita hidup di dunia ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisab diri kalian sebelum datang yaumul hisab. Yaumul hisab tidak ada lagi kesempatan perbaikan, apalagi tobat. Yang ada hanya penyesalan demi penyesalan. Digambarkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang sudah memasuki alam akhirat menjerit menangis, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqtu wa akun minas shalihin. Ya Rabb, seandainya Engkau beri kesempatan kami kembali ke alam dunia sebentar saja, ya Rabb, aku akan sedekah, aku akan benarkan agama, aku akan penuhi panggilan, wa akun minas shalihin, aku akan jadi orang yang saleh. Itulah penyesalan orang-orang yang memasuki alam barzakh, alam akhir, ingin kembali ke alam dunia. Lalu bagaimana kita yang masih ada di alam dunia, yang masih punya kesempatan berdoa? Maka mari pagi hari yang memiliki proses muhasabah dulu. Yang pertama, ikhtiar, ingat-ingat dan akui dosa masa lalu kita. Jangan pandai menuju kesalahan orang lain, tapi harus pandai menuju kesalahan diri kita sendiri. Lihat aib pada diri kita yang selalu tersembunyi dan selalu kita lupakan. Tanda orang yang bahagia, orang yang selalu membongkar hatinya, lalu dia terbuka dosa-dosa, lalu dia segera tobat menyesal kepada Allah. Alamat sa'adah dikru dulu bilmaniyah. Tanda orang yang bahagia adalah selalu mengingat dosa-dosa masa lalu. Tanda orang yang celaka, alamat syaqawah nisyanu dulu bilmaniyah. Alamat orang yang celaka dan rugi, dia selalu melupakan dosa-dosa masa lalunya. Lalu dia mengulang-ulang lagi dosanya, maka dia akan menyesal ketika datang sakaratul maut. Ruhnya menjerit, ruhnya berontak. Itulah ruh
yang mengalami proses kematian yang mengerikan, dipaksa oleh malaikat. Wadajihati korpo, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan paksa. Sungguh pun si jiwa itu menjadi berontak, ingin lari, tapi tidak ada tempat untuk berlari. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian berada, apakah dalam keadaan taat ataukah sebaliknya alhamdulillah dalam keadaan maksiat. Yudrikumul maut, kematian akan menjemput kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian bersembunyi di benteng yang kokoh, walaupun kalian mengandalkan dokter 1000 dokter sekalipun, alat medis secanggih apapun, yudrikumul maut, kematian akan menjemput kalian. Tidak ada malaikat maut yang gagal mencabut nyawa. Hadirin walaupun kemana lagi kita akan kembali kecuali kepada Allah? Sudahkah kita melakukan al-istidad dan maut qabla nujum, melakukan persiapan dan kesiapan sebelum datang kematian? Mari kita lapalkan kalimat istighfar. Mudah-mudahan dengan kalimat istighfar, walaupun sedikit, walaupun sebentar, Allah catat, Allah hitung sebagai pengobatan nasuh, dan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Mari kita lapalkan kalimat istighfar dari hati yang paling dalam, hati yang menjadi butuh ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, ya Rabb. Ampuni dosa orang yang beristighfar di seluruh dunia. Kami akui, kami sadar banyak dosa, banyak kesalahan kita hamba, ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa kami. Memasuki tahun yang baru, perbaharui iman kami, ya Rabb. Bersihkan hati kami dari noda dan dosa. Baik kami, layakkan kedua tangan kita. Kita munajat kepada Allah. Seiring waktu surut, mudah-mudahan Allah pancarkan cahayanya, cahaya hidayah sebagai petunjuk bagi kita semua. Cahaya ampunan ini yang kita rindukan. Cahaya kasih sayangnya mudah-mudahan memasuki hati kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ilahana dawna ya dzal jalali wal ikram. Laka tajammi asma'ika wa sifatika, musyahadati dhatika fi tajalliyatika, bi'azumatika wa kibriyatika, kama darawta dzalika nabiyyaka sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi hadrati kursika a'lamika minka fika takadul qadilahi, jamalil kamalil ihadiyah, ijmalil tafsiriyah bidatika munajat, wa'atina ma'adalika kulla dawkin min ahbaki asrabi wa nabiyya, dawabtahu ahadan min ibadika. Ya Rabb, kami bersimpuh di rumahmu, ya Rabb. Bukakan mata hati kami, ya Rabb. Mata hati yang senantiasa musyahadah, menyaksi keagungan sifat-sifat, sehingga nafsu kami tertunduk malu. Nafsu kami menjadi nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu yang senantiasa tenang di dalam ibadah, nafsu yang senantiasa ridho atas takdir-takdir, nafsu jiwa yang Engkau ridhoi sebagaimana Engkau jelaskan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Hei jiwa yang tenang, hei nafsu mutmainnah, kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masukilah ke dalam kelompok hamba-hamba, masukilah ke dalam surga, ya Allah. Jiwa kami akan kembali kepada-Mu, ya Allah. Ketika sakaratul maut tiba, jadikan jiwa kami, ruh kami
yang kau panggil dengan senyum, dengan ridho-Mu ya Allah. Jadikan untuk kami ketika wafat nanti, wafat husnul khotimah, wafat dalam keadaan jiwa dan lisan kami rindu kepadamu. Izinkan lisan kami mengucapkan kalimah yang terakhir, kalimah ghaibah, kalimah la ilaha illallah, mengiringi ruh nafas kami yang terakhir, ruh keluar dari jasad kami menuju kepada ridho. Ya Allah, sepeninggal kami nanti, jadikan keluarga kami keluarga yang senantiasa menekankan salat, menggantikan sujud dan rukuk kami, memakmurkan masjid ini. Ya Allah, berikan kami hasanah di dunia, berikan kami hasanah di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين